Hey guys, saya Hadrian Menat. Saya adalah narasumber di IDX Channel Indonesia dan saya adalah narasumber di CNBC Indonesia. Dan saya adalah seorang profesional trader. Mau tahu? Ya, ketemu lagi dengan saya teman-teman Hadrian Menat dari Genesis Trading System. Membuat trading Anda menjadi lebih mudah. Ya, kita lanjut ke section berikutnya yaitu mengenai support and resistance. Ya, di sini kita bisa lihat teman-teman cara membaca chart Genesis yaitu berupa support and resistance ya. Tidak terlalu sulit kalau support and resistance. Intinya support itu adalah ngantai, resistance adalah atap. Ya, jadi support itu adalah level harga di bawah harga saat ini. Ya, ngetaknya di bawah. Resistance adalah level harga di atas harga saat ini atau seperti target. Support dapat menjadi resisten dan demikian juga sebaiknya. Resisten yang dilewati bisa juga menjadi support. Nanti kita ada analogi dan filosofinya biar teman-teman juga lebih mengerti. Ya, yang penting ini filosofinya ya teman-teman. Sebuah harga yang sedang naik, ya, lalu melewati resisten, maka dia akan punya potensi naik menuju resisten berikutnya. Kebalikannya, ketika harga yang turun atau breakout support, maka harga itu punya potensi turun menuju support berikutnya. Itu filosofi yang pertama ya. Filosofi yang kedua, kenaikan harga atau harga yang sedang naik nih ya, ketemu area resisten, dia akan cenderung mengambat atau mantul. Ya, kebalikannya, harga yang turun menuju area support akan cenderung mengambat atau bisa juga mantul. Ya, ini filosofi support and resistance. Penting ya teman-teman. Saya kasih analoginya seperti gedung, ada resisten dan ada support. Ya, gedung ya kan bertingkat, punya lantai basementnya. Ya, kita investor trader nih mau naik lift. Misalkan mau pilih, saya mau target 2 nih di lantai 2. Maka dia masih melewati lantai 1 dulu nih. Ya, liftnya bisa aja mengambat atau berhenti dulu. Ya, kalau dia lewat, baru dia bisa menuju lantai 2. Ya, sini juga bisa dia diam dulu nih sejenak atau mengambat. Kalau dia lewat, baru dia bisa menuju lantai 3. Ya. Kebaikannya kalau support atau di bawah, dia tes dulu nih basement 1 nih. Mengambat dulu nih atau mantul nih. Nah, kalau dia lewat, baru bisa menuju support 2. Ternyata jebol lagi nih ke bawah, baru ke support 3. Ya, simpel ya teman-teman, analogi seperti itu aja. Nah, indikator apa yang bisa menjadi support dan resistance? Ada candlestick, ada garis trinity, ada Darvas box, dan volatility. Saya bahasnya dari garis trinity dulu ya. Ini sangat efektif kan teman-teman di fase trending ya. Maksudnya ada uptrend dan downtrend. Jadi bentuknya ada swingnya gitu ya, tidak flat. Maka garis-garis ini akan sangat efektif sebagai support dan resistance. Ini contohnya teman-teman ya. Contohnya ya. Seperti ini bentuk chartnya. Anda lihat candle yang di sini. Dia akan ketemu garis kuning lalu berbalik arah. Ya. Area ini. Garis kuning ini ya teman-teman. Ya. Sini, sini. Maka ini sebenarnya adalah area resisten. Ya. Resistennya adalah berupa garis ngeman line ini. Harganya tidak mampu menembus bodinya teman-teman ya, ngambut menembus tapi body yang nggak tembus kita sebutnya tidak tembus ya, dia tidak kuat menembus ngeman sebagai resisten. Baru turun mulai ada kenaikan di sini di candle terakhir. Kalau kita lihat statusnya adalah sebenarnya dia sudah berhasil membreak out resisten carry ya. Carry ini resisten karena harga dari bawah ke atas ya. Nah, ada breakout carry maka kita bisa analisa bahwa dia akan menuju resisten berikutnya ya, yaitu di grab line ya. Nah, di grab line ini ternyata dia breakout lagi nih teman-teman ya. Ya, resisten berikutnya adalah lemon
carry yang tadi yang resisten menjadi support. Ya, ini contohnya ya. Yang tadi yang resisten menjadi support. Ketika dia breakout resisten, dia akan memiliki potensi menuju resisten berikutnya. Wah, tembus lagi teman-teman. Gitu ya. Resisten Raymond. Ya, grabnya menjadi support. Ingat ya, sudah untung 5%, jangan lupa pasang trailing stop. Nanti ada video khusus trailing stop, ada 3 teknik trailing stop. Teman-teman silakan simak videonya. Nah, pertanyaannya, ini kan garisnya udah dilewatin semua. Resisten berikutnya di mana nih gitu ya. Nah, ini baru kita masuk ke materi berikutnya. Bisa juga kita menggunakan candlestick. Ya. Teman-teman saya lihat ya, di sini sudah sebelum mencapai titik ini, sebenarnya candle ini di gambar ini adalah titik candle swing signifikan. Ya, di sini mantul ini candle signifikan low, swing ini signifikan high, dari sini baru kembali turun. Maka candle ini adalah candle yang signifikan. Lebih lagi posisi di sini, maka candle yang relevan menjadi resisten adalah area candle di sini yang sudah beberapa kali mantul atau di area sini. Nah, saya pilih yang ini yang paling signifikan, yang paling high. Tinggal tarik garis, maka ini adalah contoh resisten berikutnya menggunakan candlestick. Ya, signifikan candle ya teman-teman. Cari signifikan candle high atau signifikan candle low, itu dapat menjadi support, ya, di sini menjadi support, ya, bisa menjadi resisten. Ya, kalau tengah-tengah ini sifatnya minor, tapi kalau yang signifikan dia lebih kuat, ya, level resistennya lebih kuat. Bagi jika garisnya juga teliti ada 2 garis gitu ya, atau 3 garis, itu akan lebih kuat. Ya. Next, untuk fase yang trending, top box atau bottom box itu juga dapat menjadi support atau resisten teman-teman. Contoh ya, chart ini ya BCA ya. Ini sebenarnya dia hampir ketemu support ya. Dari mana? Supportnya adalah di sini. Bottom box yang sebelumnya ini, saya bisa extend nih teman-teman. Saya tarik garis. Ini juga salah satu pilihan untuk menjadi support, ya. Ini dipanjangin lagi, support berikutnya ya. Ini resisten gitu ya. Bisa juga di fase sideways lebih jelas lagi, wajib pakai box ya. Tapi di fase trending, top box dan bottom box bisa juga menjadi support and resistance. Tinggal di extend aja yang sebelumnya. Yang terakhir adalah menggunakan volatility. Ya, jadi saya biasa pertama tuh lihatnya pakai garis trinity dulu ya teman-teman kalau fase trending. Nah, kalau nggak ketemu atau breakout semua, saya baru pakai candlestick yang signifikan. Nggak ketemu juga dan fast box juga nggak pas gitu ya, saya cari yang terakhir ada menggunakan volatility ya. Di volatility kurang lebih saya cari ramuan periode yang ideal, kita ukur, kita sudah sediakan di sini target 1, target 2, target 3 ya, support 1, support 2, support 3. Jadi teman-teman pilihannya sudah ada. Jadi kalau di candlestick contoh gambar ini seperti ini candlenya, saya extend satu candle ini ke atas, target 1, target 2, target 3. Ini volatility saya extend support 1, support 2, support 3 seperti pivot. Ya, namanya seperti pivot. Ya, coba kita modifikasi agar lebih pas. Maka kotak ini juga sudah tersedia di trading system Genesis. Ya. Jadi support and resistance itu adalah sebuah pilihan ya, teman-teman tinggal pilih mana yang lebih nyaman ya, lalu tetapkan trading plan Anda dengan baik ya. Mudah kan teman-teman supaya resisten. Kita lanjut ke video berikutnya. Ya, bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana menganalisis saham seperti saya ya, seperti di video-video YouTube dengan menggunakan Genesis Trading System, kami ada kabar gembira buat teman-teman semua bahwa kami akan mengadakan program Fast Track ya. Program cepat untuk belajar analisis teknikal, yaitu modul 1 adalah mengenai filosofi trading. Jadi kita mesti mempelajari dulu mindsetnya ya, yang positif dengan cinta ya, gembira, bersyukur ya. Dan juga mempelajari apa itu trading, apa itu investasi ya. Dan juga kita mempelajari analisis fundamental sederhana, Dow teori sebagai dasar analisis teknikal kita, dan belajar mengenai filosofi Genesis itu apa teman-teman ya. Lanjut kita juga mempelajari modul kedua, yaitu mengenai 8 pilar indikator Genesis ya. Jadi menggunakan chart
ya. Isinya ada 8 indikator nih, dari candlestick, volume, support, resistance, garis trinity ya, ada namanya istilah cherry line, graph line, dan Raymond line ya, garis buah-buahan kita. Dan fast box, Bollinger Band, likuiditas, volatility, dan yang powerful banget Genesis Power Sign atau GPS ya teman-teman. Di modul 2 ini kita akan kupas sangat lengkap, sangat detail teman-teman. Jadi yang awam pun akan bisa belajar analisis teknikal dari nol ya teman-teman. Modul ketiga ya, risk management dan trading plan ya. Di sini mempelajari bagaimana trading setup ya. Kriteria-kriteria apa untuk sebuah saham kita ngayak beli ya kan. Tahu kapan beli, tahu kapan jual ya, pasang target, pasang stop loss ya, ada money management ya, ada istilah makan siang, dan juga kita mempelajari pattern. Itu kunci rahasia trader-trader sukses di Genesis teman-teman ya. Jangan lupa mempelajari juga cara pembukuan ya, strategi boom untuk scaling up atau supaya teman-teman punya aset growth dan berkembang ya, dengan 3 teknik trailing stop ideal untuk exitnya teman-teman ya. Dan kami juga akan support dengan modul-modul tambahan untuk aplikasinya juga di sekuritas-sekuritas Anda ya. Nah ya, jadi jangan lewatkan program Fast Track dari Genesis untuk menguasai analisis saham ya. See you di grup-grup dukungan kami ya.